Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Febrian Sadinati dengan NIM 2011102413177 kelas 3H Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 10 yaitu gizi seimbang. Menurut Al-Quran dan hadis, tubuh manusia membutuhkan makanan yang baik. Ada sekitar 49 kali jenis makanan yang bersumber dari tumbuhan, 16 kali produk olahan hewan dan daging sebagai sumber gizi manusia disebutkan dalam Al-Quran. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Di Indonesia, terdapat pola makan yang telah dianjurkan sejak tahun 1952, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Pola makan ini menekankan 4 sumber nutrisi penting dan 1 nutrisi penyempurnanya. Namun, pola makan ini tidak lagi digunakan dan telah dikembangkan atau disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang. Pada 4 sehat 5 sempurna ditekankan untuk mengonsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu sebagai penyempurna. Namun tidak dijelaskan mengenai berapa jumlah yang harus dikonsumsi dalam sehari dan tidak dijelaskan juga bahwa tubuh memerlukan air mineral dalam jumlah yang cukup. Sedangkan pada pedoman gizi seimbang, terdapat susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang dibutuhkan tubuh dalam setiap kelompok makanannya. Di sini, susu sebagai salah satu sumber protein dan mineral yang bisa digantikan oleh jenis makanan lain. Jadi tidak hanya sebagai penyempurna saja. Lalu ada penjelasan mengenai pentingnya meminum kurang lebih 8 gelas air per hari. Pedoman gizi seimbang ini dijelaskan lewat gambar tumpeng gizi seimbang. Pada gambar tersebut terdapat 6 tingkatan. Tingkatan pertama, menjaga berat badan ideal dan rutin berolahraga. Kedua unsur tersebut sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Tingkatan 2, dalam tubuh manusia, air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lainnya, dan sebagai pembantu dalam proses pencernaan. Dalam satu hari, tubuh kita memerlukan 8 gelas air atau setara dengan 2 liter air. Kita juga dapat menghitung kebutuhan air tubuh dengan rumus berat badan dibagi 30. Misalnya seseorang dengan berat badan 55 kg dibagi 30, maka kebutuhan air orang tersebut adalah 1,8 liter. Tingkatan 3. Tingkatan ini berisi makanan yang merupakan sumber karbohidrat tinggi seperti nasi, kentang, roti, biskuit, jagung, dan ubi. Jenis makanan ini biasanya disebut dengan makanan pokok yang dikonsumsi 3 hingga 8 porsi dalam sehari. Tingkatan 4 berisi sayur-sayuran yang sebaiknya dikonsumsi 3 hingga 5 porsi dan buah-buahan yang merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral sebaiknya dikonsumsi 2 sampai 3 porsi sehari. Tingkatan 5 berisi makanan yang merupakan sumber protein, baik protein hewani maupun nabati. Makanan pada tingkatan ini sebaiknya dikonsumsi 2 hingga 3 porsi tiap harinya. Tingkatan terakhir adalah tingkatan puncak. Makanan-makanan yang berada pada tingkatan ini konsumsinya harus dibatasi, karena tingkat kebutuhan akan makanan-makanan tersebut terbilang sangat rendah. Makanan tersebut adalah garam, gula, dan minyak. Berikut adalah 10 pesan yang terkait pedoman gizi seimbang yang relevan dengan kehidupan sekarang. 1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. 2. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. 3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 4. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 6. Biasakan sarapan pagi. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Banyak makan buah dan sayur. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Selain tumpeng gizi seimbang, ada isi piringku yang juga bagian dari pedoman gizi seimbang. Isi piringku atau piring makanku adalah sajian sekali makan yang dimaksudkan sebagai pedoman yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan. Misalnya sarapan, makan siang, dan makan malam.
Konsep isi piringku adalah satu piring makan yang terdiri dari 50% buah dan sayur, dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Manfaat dari penerapan gizi seimbang ini yaitu membantu setiap individu memenuhi gizi setiap hari dengan porsi yang ideal sehingga akan mudah terhindar dari berbagai penyakit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.